Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Sista Suri Pak. Wih, ternyata ada ya? Halo, Kak. Signalnya agak merah itu dia. ini aku udah naik nih, Iya, si Sora. tapi nggak bisa buka kamera, pencet apaan? Itu tuh, nih buka. Kak, suaraku jelas nggak? Iya, Rudi di mute dulu. Aku pikir tadi si Surifa belum naik. Surifa, silakan. Iya. Ada yang mau saya tanya ini, Mbak Mika. Gini, saya yang mau saya tanyakan masalah penebusan dosa. Ya, katanya Yesus turun ke bumi menjadi manusia ya untuk menebus dosa-dosa manusia yang ada di bumi. Benar nggak? Iya, Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan umat manusia, mengampuni dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus. Yang saya ingin tanyakan nih, tapi jangan tersinggung ya. Mengapa Tuhan Anda repot-repot turun ke bumi hanya untuk menebus dosa manusia? Kan itu Tuhan Maha Besar. Dari atas langit saja sudah bisa dimaafkan. Kenapa harus repot-repot gitu loh? Itu yang saya nggak ngerti ya. Satu pertanyaan itu. Kenapa harus dia menjadi manusia? Kalau dibagi agama saya ya, nista amat seorang Tuhan bisa merendah jadi manusia itu. Kalau di agama Islam mulia Tuhannya, nggak akan mau dia maksudnya ya, dia itu maha tinggi gitu, nggak akan mau dia repot-repot. Kenapa nggak dari atas langit saja? Oh maafkan, berbuat baiklah kamu, saya maafkan, udah selesai. Coba beri penjelasan. Oke, kalau begitu saya mau tanya, karena tadi kamu sandingkan Tuhan dengan Tuhanmu, mana bukti bahwa Tuhanmu itu sudah mengampuni kalian, atau mana bukti bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun? Ada di buktinya di dalam Al-Quran ya, karena kita percaya data kita yang kita pakai adalah kitab suci kita ya, kita percaya seperti Anda yang memakai data selama ini adalah kitab Anda ya, wajar kalau Anda sebagai pedoman, kita juga punya pedoman, kita masing-masing punya pedoman. Jadi kalau Anda menuntut data, saya punya data dari kitab saya. Ya udah, mana datanya Kak bahwa Tuhanmu itu terbukti sudah mengampuni dosa kalian? Datanya ya ada di dalam Al-Quran, tapi saya lagi maaf ya, lagi menstruasi, jadi saya tidak bisa membaca. Kan bisa sebutkan kakak dalilnya Kak. Enggak, gini, kalau baca Al-Quran kan kalau di Islam harus suci, tidak boleh keadaan halangan. Jadi saya tidak bisa, maaf, besok mungkin pertemuan berikutnya saya, cuman nanti saya bisa ituin datanya ya, gitu. Jadi begitu, jadi maaf ya, mungkin bisa dibandingkan ya, maksudnya yang terbaik gimana gitu. Kok Tuhan Anda begitu ya, maksudnya kok harus repot-repot gitu. Iya, jadi gini, ketika kita tanya bukti ya bahwa Tuhanmu itu apakah Maha Pengampun, nggak bisa kakak kasih buktinya. Bukan nggak bisa, nah, bukan nggak bisa Mbak. Ya udah, mana datanya? Ya terhormat, maksudnya nggak boleh sembarangan orang harus suci, harus ke ini, nggak bisa gitu. Ada sih, cuman saya belum bisa tunjukkan sekarang gitu loh. Ya udah, kalau kamu memang nggak bisa kasih buktinya bahwa Tuhan Maha Pengampun, ya udah, bentar dulu, jangan ke situ dulu Kak. Kita harus kasih penjelasan dulu nih, ya kan? Jadi gini, kalau kita memang orang Kristen ditanya, mana bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengampun? Itulah buktinya, ketika dia datang dari surga ke dunia. Ini Bu, yang berdengung itu mana sih, suara siapa sih? Bang Amin tolong di-mute. Oh, berarti Kak Surifa di-mute Kak. Kalau lagi saya menjelaskan tolong di-mute dulu, iya. Ya, nah. Tuhan Yesus terbukti Maha Pengasih, Maha Pengampun. Yaitu dia datang dari surga membuktikan bahwa dia telah mengampuni kita. Mana buktinya? Ketika di atas kayu salib, Tuhan menyatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Makanya ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, di alam maut Tuhan Yesus membebaskan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun ikut bangkit.
di mana datanya itu tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Mazmur 68 ayat 18 sampai 22. Jadi itulah buktinya bahwa Tuhan itulah memberikan pengampunan. Ada yang bangkit hidup sekarang di surga. Yaitu di mana di situ tertulis, tolong Kak jangan langsung dimantah dulu ya. Di mana di situ tertulis ya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal itu bangkit. Ya, sekarang mereka ada di kota kudus yaitu surga. Nah, itulah buktinya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Gitu, bukan cuma bukan cuma omong doang gitu. Tuhan berfirman, Akulah Maha Pengampun. Tapi mana buktinya nggak ada. Ya kita gimana mau percaya? Tapi Tuhan Yesus berfirman Dia adalah Maha Pengampun, yaitu di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Nah, darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu bukti bahwa Tuhan telah memberikan kita pengampunan. Makanya ada yang bangkit, kakak cantik. Yang bangkit itu banyak karena firman Tuhan di Matius 27 ayat 50 sampai 53, banyak kuburan terbuka dan mereka bangkit. Itu buktinya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dia berkorban untuk kita. Dia memberikan darahnya untuk kita karena Dia begitu mencintai dan mengasihi kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang menyombongkan diri ya. Karena Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya, karena Dia sudah terbukti memberikan kita kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Jadi orang Kristen itu kakak, melakukan kebaikan, hidup kudus, hidup benar, taat sama Tuhan Yesus, bukan lagi supaya masuk surga. Tapi karena surga sudah diberikan sama kita, karena kasih karunia keselamatan sudah diberikan sama kita, itulah bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun. Makanya orang Kristen percaya nanti adanya kebangkitan, karena Tuhan Yesus telah terbukti mematahkan kutuk kematian. Dia mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Tuhan Yesus berfirman, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Nah, Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan maut sehingga ketika kita mati, nggak turun lagi ke kerajaan maut, nggak turun ke Hades, tapi langsung ke Firdaus, di mana Wahyu 2 ayat 7 terus mengatakan, aku memberikan taman surga kepadamu, itu Firdaus. Jadi kalau kita mati langsung ke Firdaus cantik, bukan lagi ke Hades. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kita pengampunan, bukan sekedar ngaku-ngaku doang. Nah gitu, ada action, ada bukti kakak. Kakak buka mikrofonnya, dari tadi ngomong melulu, nggak dibuka mic-nya. Kalau bukti itu begini, itu mereka tuh udah mengalami ada di surga, benar-benar ditolong Allah, itu bukti. Kan yang tadi Mikana sebutkan itu hanya statement di kitab, data. Kalau bukti itu orang mengalami itu baru dia merasakan itu surga. Kayak kita semua orang nggak ada yang bisa membuktikan kalau belum mati dulu. Gitu. Itu datanya sudah saya kasih kakak, Matius 27 ayat 50 sampai 53, di mana Raja Daud ya, Rasul Matius, Rasul Paulus telah melihat ada manusia yang bangkit yang telah mati itu, dan sekarang mereka ada di surga kakak. Mereka lihat kakak. Makanya dituliskan dalam Alkitab. Baru data. Ya maksudnya bukan gitu, maksudnya semua orang kan punya data, cuman data ya udah kakak, mana datanya kalau Tuhan Maha Pengampun dan sudah terbukti membangkitkan orang mati dan sekarang ada di surga kakak. Ya di jajanan kami tidak, orang nggak punya kekuasaan membangkitkan orang mati, nggak ada, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang. Ya udah, mana buktinya yang sudah dibangkitkan dan sekarang ada di surga? Nggak dibangkitkan, tapi dia harus melalui dengan cara dihukum dulu kalau berbuat dosa, baru nanti dia dipanggil sama Muhammad, diselamatkan Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah pernah membangkitkan orang yang mati. Satu ayat saja dalam Al-Quran. Oh ya, ada nih ayat. Dan siapa namanya? Dalam surat Al-Zumar, kita datanya Al-Quran ya, karena kita berpegangnya Al-Quran, jadi data kita masing-masing. Katakanlah hai hamba-hambaku yang mengerjakan sesuatu yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah
rahmat Tuhan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya tuh. Sesungguhnya mengampuni tanpa repot-repot Allah Tuhannya turun. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Al-Jumar ayat 53. Ibu, tadi katanya Ibu lagi mens, nggak bisa baca. Ya, kita terjemahan. Aku baca terjemahan. Al-Quran. Sekarang, oke. Sekarang coba bukakan Quran surah Al-Anbiya 47. Bahwa 47. Di situ ada timbangan. Di situ dan kami akan memasang timbangan tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun dirugikan walau sedikit sekalipun seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya bukan untuk pahala dan cukup kami yang kalau sudah diampuni kenapa harus ditimbang lagi? Maksud saya gini, kalau Tuhan kami menciptakan manusia punya tujuan. Jadi adanya langit dan bumi itu bertujuan menguji manusia. Ada yang baik. Kan katanya sudah diampuni, kenapa ditimbang lagi, Mbak? Ya. Kan tadi sudah diampuni, kenapa ditimbang lagi? Ya diampuni, maksudnya diampuni kalau dia itu bertobat. Kalau nggak bertobat ya nggak diampuni, dia masuk neraka. Gitu. Nah di situ katanya ditimbang lagi, macam mana? Ya kan itu keadilan loh, maksudnya adil. Jadi yang berbuat jahat sama yang nggak berbuat jahat itu harus timbangannya nggak sama. Emang kalau agama kalian kan berbuat jahat sama enggak sama, nggak ada timbangan, langsung aja ke surga. Nggak ada seperti itu, Mbak. Nggak usah sembarangan, Mbak. Jangan ngomong sembarangan, ya. Itulah keadilan Tuhan. Katanya tapi sudah diampuni, tapi kenapa masih ditimbang, Mbak? Ya. Katanya sudah diampuni, tapi kenapa masih ditimbang? Ya, diampuni kalau dia itu kan mau bertobat. Hah? Mau bertobat. Di hari kiamat masih bertobat lagi? Kalau dia di akhir kiamat nggak ada tobat-tobatan. Sama kan seperti agama Anda. Itu tadi di sini di hari kiamat kan ditimbangkan tadi Bang Amin ya? Ya ditulisnya maka tidak seorang pun, kalau tidak seorang pun artinya mau bertobat mau enggak tidak seorang pun harus ditimbang. Ini mau bangkang Quran Al-Anbiya 40. Ya enggak bangkang, cuman pengertian kalian itu lain, enggak masuk di otak kalian. Kalau orang pun enggak. Orang pun sekarang begini, tujuan penciptaan langit dan bumi Tuhanmu nggak ada kan? Kalau Tuhan aku ada. Aduh, Mbak, mohon maaf dulu Mbak, mohon maaf ya Mbak, udah melebar kemana-mana. Menguji manusia. Ya, selamat malam, Ridi Bangun. Ya silakan, mic-nya dibuka. Selamat malam. Ya silakan. Suaraku jelas nggak? Iya jelas. Oke. Wah nggak kondusif banget yang tadi tuh ya. Gini Kak. Iya silakan. Tanya ringan aja ya. Aku nggak mau mendebatkan soal keyakinan masing-masing. Iya siapa yang tidak kondusif saudaraku? Yang tadi, yang lain-lain. Yang mereka ngotot dengan keyakinan masing-masing itu nggak ketemu lah. Ujungnya tetap nggak ketemu. Iya, berarti kan si kakak itu yang ngotot ya, bukan kami ya. Ya. Oke, silakan saudara. Ya, gini Kak, aku mau tanya. Kan iya. Kata, ini ringan-ringan aja ya, aku minta penjelasan doang. Kata Allah itu kan bahasa Arab. Kok di Injil itu ada kata Allah ya Kak? Ya karena memang orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya. Tapi kok Kristen Arab, Kristen Aram, Kristen Syria itu udah menyebut Tuhan situ Allah. Oh, tapi kok di Injil di Inggris itu nggak ada, atau di negara lain itu nggak ada kata Allah? Karena itu kan transliterasi ya, bahwa kata Allah itu diserap dari Elohim. Nah, ketika Alkitab bahasa Ibrani dan bahasa Yunani diterjemahkan ke berbagai bahasa yang mengikuti bahasa di negara itu tersebut, gitu. Kan di Indonesia ada Tuhan, Kak? Iya, Tuhan itu adalah Tuhan dan Allah. Makanya dalam Alkitab kita bisa temukan kata Tuhan dan Allah. Karena Tuhan itulah Allah dan Tuhan itu. Kok di Inggris nggak ada God and Allah? Loh, karena Allah dalam bahasa Inggris adalah God dan Tuhan adalah Lord. Gitu. Iya.
Karena Tuhan, Lord, ya, God itu bukan nama, bukan proper name. Sebab itu adalah gelar kehormatan kepada Tuhan Yesus. Gini Bro Rudi, ada Google kan, Bro Rudi bisa ke Google, Elohim, kata Elohim, ya kan. Lalu kamu dari Elohim ke dalam bahasa Arab, kamu lihat apa katanya itu, tertulis apa, jangan kaget nanti. Udah itu ya, Mekana, udah cek ya, Elohim dalam bahasa Arab. Allah kan? Ya, sama iya. Yang ada di kitabnya. Ya karena kata Allah itu diserap dari kata Elohim. Sebab bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu serumpun. Sudah dicek Bro Rudi? Elohim dalam bahasa Arabnya apa? Tapi kok di kitab Injil Batak nggak ada kata Allah ya? Padahal ya karena di Batak itu Allah itu debata, makanya ketika diterjemahkan Alkitab ke bahasa Batak ya debata Jehovah, di mana debata Jehovah itulah Tuhan Yesus. Karena orang Batak menyebut sesembahannya kan debata. Oh berarti sebelum Yesus datang orang Batak udah menyembah Yehovah gitu? Iya maksudnya sebelum Tuhan Yesus datang sebelum gini ke orang Batak gini saja sebelum Injil masuk ke tanah Batak, di tanah Batak itu kan kalau menyembah sesembahannya namanya debata mula jadi Nabolon ya. Debata. Nah ketika Injil masuk ya kan ternyata debata yang disembah orang Batak itu adalah Tuhan Yesus yang pernah datang ke Israel 2000 tahun yang lalu gitu. Oh, padahal itu sebelum Kristen masuk ya. Tapi dia orang udah menyembah Yesus gitu. Karena Tuhan itu Tuhan semesta alam. Kan di berbagai negara kan walaupun mereka belum mendengar Injil kan mereka menyembah yang Maha Kuasa. Nah nama yang Maha Kuasa yang mereka sembah itu apa? Kalau di tanah Batak kan debata. Kalau contohnya di mana ya yang Gusti itu itu Bali ya bukan? Di mana sih? Jawa. Gusti gitu kan. Nah, makanya ketika Injil masuk ternyata Gusti atau debata atau Mori di Flores Mori disebut Mori ya. Itu Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu Tuhan semesta alam. Gitu loh yang Maha Kuasa. Nah makanya yang Maha Kuasa itu udah pernah datang ke Israel, namanya Yesus Kristus, sehingga disebut Gusti Yesus. Lagu apa tuh yang amin? Ya, monggo Gusti Yesus. Aku ada pertanyaan lain boleh gak? Apa? Kan sudah tadi. Aku cuma taunya lagu itu karena come on gas, ayo torang dua gas gitu. Iya, kalau di orang Batak debata Yesus Kristus, debata Jehovah, itu Tuhan Yesus. Oke, saya rasa itu dulu ya. Kamu itu entah kemana lagi. Makasih saudaraku, Tuhan mengasihimu. Para pemirsa sekalian, untuk video yang sudah kita tonton bersama-sama ini terdapat beberapa pertanyaan antara lain mengapa Tuhan mau repot-repot turun ke dunia dan disalib hanya untuk menebus dosa manusia? Kan bisa saja mengampuni dari langit karena Tuhan itu Maha Kuasa? Dan Mihana pun menjawab secara panjang lebar sesuai dengan iman kekristenan dan juga disertai dalil-dalil dari Alkitab. Apapun yang dijelaskan oleh Mihana ataupun Bang Amin sepertinya tidak bisa membuat si penanya puas karena memang si penanya membandingkan dengan agamanya sendiri yaitu Islam dan juga penjelasan dari Mihana itu agar tidak masuk akal untuk orang awam. Jadi mohon saudara-saudara dapat memberikan tanggapan serta masukannya dengan cara menulis di kolom komentar sebagai bahan edukasi untuk kita semua. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53.
Efesus 4, lihat perikopnya di ayat 8-10. Mazmur 68, lihat perikopnya di ayat 18-22. Matius 26:28 sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu pukul 1:17 ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu pukul 1:18 dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.